Good afternoon, ladies and gentlemen. The honorable person, my lecturer, Sir Surya Kelana Putra, SPDI MHUM, and all of my beloved friends. First of all, let us thank to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Because of His blessing, we are able to come here to join in this English meeting. Secondly, salawat and salam also delivered to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness into the brightness. As you can see on the screen, the topic today is PowerPoint. Well, PowerPoint is a program used to present data and information by using slide, text image, and diagram with animation. Learning PowerPoint will be very important for us because in our daily life, we use it a lot. Now, I will read one by one the agenda today that are: the first session is opening, the second session is introduction, the third session is presentation time, the fourth session is opinion, question and answer session, the fifth session is closing. Well, ladies and gentlemen, before we show our presentation, let me introduce my team. I'm Aulia Rizkyarlina as the moderator, Dina Puspita Saridaulay as the first presenter, Fatluna Mutmainah as the second presenter, Nurul Indah as the third presenter, Gracia Widya Saryati Hutapea as the fourth presenter, Muhammad Kafi as the fifth presenter, Rosena Siaan as the sixth presenter, and Noteland. And now, let's open our meeting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. The next agenda is presentation session. For the first turn, will be given by the first presenter. Please welcome Dina Puspita. Thank you, moderator. Now I will explain my part, but my screen is white. Slide is blank. Okay, thank you. I will explain my part. Next slide. The definition. Next slide.
Excuse me, do you all guys hear my voice? Yes, Dina. Nina. Yeah, we can hear you. Yes, sir. No, sir. Presentationnya belum terslide. Macet. Sorry, sorry, sir. I couldn't hear your voice, sir. Next slide. The definition. Okay, I will tell this part. The definition. According to the Czechopedia, PowerPoint slideshow or PPT is a presentation created on software from Microsoft that allows user to add and audiovisual features to a presentation. It is considered to be a multimedia technology and also acts as a tool for collaboration and content sharing. PowerPoint makes your presentation more interesting through the use of multimedia can help to improve the audience's focus.
PowerPoint allows you to use images, audio, and video to have a greater visual impact. This, these visual and audio cues may also help a presenter to be more improvisational and interactive with the audience. Now I will translate it into bahasa. Definisi PowerPoint. Menurut Tokopedia, PowerPoint slideshow atau PPT adalah presentasi yang dibuat pada perangkat lunak dari Microsoft yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan fitur audio, visual, dan audiovisual ke presentasi. Ini dianggap sebagai teknologi multimedia dan juga bertindak sebagai alat untuk kolaborasi dan berbagi konten. PowerPoint membuat presentasi Anda lebih menarik melalui penggunaan multimedia, dapat membantu meningkatkan fokus audiens. PowerPoint memungkinkan Anda menggunakan gambar, audio, dan video untuk memiliki dampak visual yang lebih besar. Isyarat visual dan audio ini juga dapat membantu presenter menjadi lebih improvisasi dan interaktif dengan audiens. That's all from me. Back to moderator. Thank you. Thank you, Dina, for the explanation. The next presenter is Nurul, or Nurul, time is yours. The next turn is for the second presenter, Fadluna. The floor is yours. Halo Aulia, kok diam Aulia? Yes, sir. Kok diam? Sudah diberikan sama Fadluna, sir. Fadluna mana? Maybe his connection is The bad. next is history. Bisa Fadluna? The history of PowerPoint. Robert Gaskins, a computer scientist with a degree from Berkeley, had an idea. He was tired hours preparing projection transparencies and using chalkboards to illustrate presentations. And so he, with the help of developers Thomas Rutkin and Dennis Austin, set out to create a presentation program that would provide an easy way to make a present slides. They called this program Presenter, which was later renamed PowerPoint. I will translate it to bahasa. Robert Gaskins, yaitu seorang ilmuwan komputer dengan gelar dari Berkeley, mempunyai ide. Dia lelah menghabiskan waktu berjam-jam menyiapkan transparansi koreksi dan menggunakan papan tulis untuk mengilustrasikan presentasi. Maka dari itu dia dengan bantuan pengembang Thomas Rutkin dan Dennis Austin mulai membuat program presentasi yang akan menyediakan cara mudah untuk membuat dan mempresentasikan slide. Mereka menyebut program ini Presenter yang kemudian berganti nama menjadi PowerPoint. That's all from me, will be continued by Nurul. Thank you. Now I will explain my part. In the following years, Microsoft PowerPoint spread with color support after the color Macintosh spread on the market. On July 31, 1987, Microsoft acquired Photoshop, included with PowerPoint for $14 million. Following Microsoft Windows 3.0
The version of this Windows Phone PowerPoint version 2.0 appeared on the market exactly in 1990. Since 1990, Microsoft PowerPoint is inseparable from the Microsoft Office application package except for the basic edition. Until now, Microsoft PowerPoint continues to develop and experience additional features from years to years. The later version of this PowerPoint is Microsoft Office PowerPoint 2013 version 15, which was released in January 2015. In this Microsoft PowerPoint 2013, the user interface and graphics are greatly improved so that Microsoft PowerPoint is more attractive and user-friendly. In bahasa, pada tahun berikutnya, Microsoft PowerPoint muncul dengan dokumen warna setelah Macintosh berwarna muncul di pasaran. Pada tanggal 31 Juli 1987, Microsoft mengakui isi Photoshop, termasuk dengan PowerPoint seharga $14 juta. Mengikuti Microsoft Windows 3.0, versi Windows dari PowerPoint versi 2.0 muncul di pasaran tepatnya pada tahun 1990. Sejak tahun 1990, Microsoft PowerPoint tidak dapat dipisahkan dari paket aplikasi kantor Microsoft Office, kecuali untuk Basic Edition. Hingga saat ini, Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahun. Versi terbaru dari PowerPoint adalah Microsoft Office PowerPoint 2013 versi 15 yang dirilis pada bulan Januari 2015. Pada Microsoft PowerPoint 2013 ini, user interface dan grafis sangat ditingkatkan, sehingga Microsoft PowerPoint lebih menarik dan mudah digunakan. That's all for me. Thank you for your attention. Back to moderator. Thank you, Fadluna and Nurul. The next presenter is Gracia. For Gracia, time is yours. Okay, thank you, Aulia. I will continue explain my part about Next slide, please. The first one is use PowerPoint in lectures, seminars, business presentation, sales pitches, and similar activities. Instead of writing their class lessons on the blackboard and whiteboard, lecturers simply prepare their slides in advance and present them in class. Okay, I will translate into bahasa. Kegunaan PowerPoint yang pertama adalah penggunaan PowerPoint dalam dunia perkuliahan, seminar, presentasi bisnis, promosi penjualan, dan aktivitas serupa lainnya. Di dalam dunia sekolah, siswa menulis pelajaran di kelas mereka menggunakan papan tulis. Berbeda dengan dunia perkuliahan, dosen akan menyiapkan slide kepada mereka terlebih dahulu, setelah itu mempresentasikannya, lalu para mahasiswa akan menulis materi tersebut di dalam buku mereka. Next slide, please. Then in sales and business presentation, it's much easier and more credible to show people actual results on well-designed tables or graphs than to simply verbalize them. Okay, I will translate into bahasa. Kemudian, dalam presentasi penjualan dan bisnis, akan jauh lebih mudah dan lebih kredibel untuk menunjukkan kepada orang-orang hasil aktual pada tabel dan grafik yang dirancang dengan baik daripada sekedar hanya mengungkapkan dan menjelaskannya secara verbal. Next slide, please. The second one is use PowerPoint to make tutorial, slideshows, and videos.
I'm sorry. Next slide, please. Next slide. Okay, I will continue. The second one is use PowerPoint to make tutorial slideshows and videos. People love visual tutorials because they can easily understand how something is done or made. When making tutorials on PowerPoint, you can either use screenshots, static images of your screen, or you can record your activities on your screen. Taking screenshots is relatively easy. In most cases, you simply need to press the print screen button on your keyboard and you'll have your screenshot. Okay, I will translate into bahasa. Penggunaan PowerPoint yang kedua adalah penggunaan PowerPoint untuk membuat tayangan slide. Banyak orang menyukai video tutorial karena mereka dapat dengan mudah untuk memahami bagaimana sesuatu tersebut dilakukan atau dibuat. Saat membuat tutorial di PowerPoint, teman-teman dapat menggunakan tangkapan layar atau biasa disebut gambar statis di layar Anda, atau dapat merekam aktivitas teman-teman di layar. Mengambil tangkapan layar relatif mudah. Teman-teman hanya menekan tombol print screen pada keyboard teman-teman, dan setelah itu teman-teman akan memiliki tangkapan layar tersebut. Next slide, please. Screen recordings, on the other hand, is not quite as difficult as Screen recordings, on the other hand, is not quite as difficult as it once was. In PowerPoint 2013 and 2016, you can easily record your screen by going to Insert and Screen Recording. Okay, I will translate into bahasa. Di sisi lain, perekaman layar tidaklah terlalu sulit seperti yang dulu. Di PowerPoint 2013 dan 2016, teman-teman dapat dengan mudah untuk merekam layar, hanya dengan masuk atau mengklik menu sisipkan, kemudian klik menu perekaman layar. Okay. The third one is use PowerPoint to make infographics, visual resumes, and other graphics. Next slide, please. Infographics get more shares on social media, get more backlinking opportunities, and people appreciate the fact that they don't have to read 1,000 words when they can get all the information they need in a single infographic. Okay, I will translate into bahasa. Penggunaan PowerPoint yang ketiga adalah penggunaan PowerPoint untuk infografis, resume visual, dan untuk grafik lainnya. Infografis mendapatkan lebih banyak share di media sosial, mendapatkan lebih banyak peluang backlink, dan orang menghargai kenyataan bahwa mereka tidak perlu lagi untuk membaca banyak kata karena mereka bisa mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan hanya dalam satu infografis saja. All you have to do is go to design, after that to slide size, and custom slide size. You can then set the width and height for infographic. Okay, I will translate into bahasa. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman pergi ke menu design, lalu klik slide size. Setelah itu klik lagi menu custom slide size. Dan setelah itu teman-teman dapat mengatur lebar dan tinggi dari infografis tersebut. Okay, that's all my explanation about uses the PowerPoint. Now back to moderator. Thank you, Gracia, for the interesting explanation. The next presenter is
Muhammad Kafi or Muhammad Kafi, please explain your part. Thank you. I would like to continue some popular uses of the PowerPoint. The fourth one is the use of PowerPoint to make a photo slideshows. With PowerPoint, you can create unique and dynamic slideshows for both business and pleasure. Some creativity, you can mix and match different elements to make your slideshow an instant hit with your viewers. To get started, you can add from photo album to slideshow. Go to insert album. Dalam bahasa Indonesia, dengan PowerPoint, Anda dapat membuat tayangan slide yang unik dan dinamis untuk bisnis dan kesenangan. Dengan beberapa kreativitas, Anda dapat mencampur dan mencocokkan elemen yang berbeda untuk membuat tayangan slide Anda menjadi hit instan dengan pemirsa Anda. Untuk memulai, Anda dapat menambahkan album foto, slide. Pastikan album foto lalu pilih pengaturan tampil slide untuk presentasi. The fifth one is, excuse me, could you please turn the slide back to, thank you. The fifth one is the use of PowerPoint in trade show booths and kiosks. Self-run PowerPoint slideshow or presentations are a common sight in trade shows, trade fairs, trade exhibition, and the like. Trade events are great for networking and for getting more leads and sales for your business. To begin with, create a presentation outline to make sure the slideshow flows from one idea to the next. Dalam bahasa Indonesia, slideshow atau presentasi PowerPoint yang dijalankan sendiri adalah pemandangan umum di pameran dagang dan sejenisnya. Acara perdagangan sangat bagus untuk berjejaring dan untuk mendapatkan lebih banyak prospek dan penjualan untuk bisnis Anda. Untuk memulainya, buat kerangka presentasi untuk memastikan tayangan slide mengalir dari satu ide ke ide berikutnya. That's all for me. Back to moderator. Thank you, Kafi. The last presenter is Rosena. Rosena, please explain. Thank you, moderator. Before I start, please. Thank you, Emir. And in this part, I will explain how to make PowerPoint slideshow. In making PPT, we must do each step correctly to produce a good and interesting PPT. The following steps how to make PPT is, the first one you need to do is choose theme. On the File tab, select New, then under the Available Templates and Themes, select Themes. When you click each themes, PowerPoint will show you a preview on the right side. And once you find what you want, the themes you like, you can click Create. And the second one is Insert a new slide. On the Home tab, click the bottom of New Slide and then choose a slide layout. And the third is Add Text. Click the text placeholder and start typing. And then if you want to add a new text box, go to Insert, then go ahead to the text box. And the fourth is Format Text. You can select text, and under Drawing the tools, select Format. The things that you have to do is to change the color of your text. You can just select Text Fill, then choose the color with the color which one you like. And the second is to change the outline color of your text. Just select text outline, then choose the color. And to apply shadows, reflections, glows, beavers, 3-dimension rotation, transformation, select text effects, then choose the effects you want. And the fifth is delivering your presentation. To start the presentation on the first slide, you can
you can start slideshow group and then click from beginning. But if you want to start a presentation immediately, you can use the slideshow icon located at the bottom right of the screen. I will translate it into bahasa. Dalam membuat PowerPoint, kita harus melakukan setiap langkah-langkah yang baik dan benar sehingga kita dapat mengkreasikan PowerPoint yang baik dan menarik. Dan di bawah ini terdapat cara-caranya. Yang pertama yaitu pilihan tema. Pada tag file, pilih baru, lalu di bawah template dan tema yang tersedia, pilih tema. Lalu saat teman-teman mengklik setiap tema, PowerPoint akan menunjukkan pera tinjau di sisi kanan, yang mana pera tinjau tersebut berguna untuk menyediakan atau memberitahu kita bagaimana detail lebih lengkap tentang tema yang akan kita pilih. Setelah kita menemukan apa yang kita inginkan, kita hanya mengklik buat. Lalu yang kedua adalah menyisipkan slide baru. Pada tab beranda, klik bagian bawah slide baru, lalu pilih tata letak slide. Dan yang ketiga, tambahkan teks. Klik placeholder teks dan mulailah mengetik. Jika teman-teman ingin menambahkan kotak teks baru, masuk ke sisipkan, lalu pilih kotak teks. Maka akan muncul kotak yang baru, tempat Anda bisa menulis kata-kata yang ingin Anda tulis. Lalu yang keempat adalah format teks. Teman-teman bisa memulainya dengan memilih teks, di bawah alat menggambar, pilih format, dan lakukan salah satu dari cara berikut ini, yaitu untuk mengubah warna, pilih isi teks, lalu pilih warna yang Anda sukai. Lalu untuk mengubah warna kerangka bentuk teks, pilih kerangka teks, lalu pilih warnanya. Dan yang ketiga, untuk menerapkan bayangan, pantulan, kemiringan, rotasi 3 dimensi, transformasi, teman-teman bisa pilih efek teks, lalu pilih warna yang teman-teman sukai. Lalu untuk menampilkan presentasi, teman-teman dapat memulai presentasi dari slide pertama dengan mengklik bagian peragaan slide, lalu klik dari awal. Tetapi jika teman-teman ingin memulai presentasi di mana teman-teman screen-nya sedang berada, dapat menggunakan icon slideshow yang terletak di kanan bagian bawah layar. That's all from me, back to moderator. And our group will show you a video that's how to make a PowerPoint. Happy watching. For Emir, Gak ada suaranya ya? maybe you forgot share the voice before share the screen. Oke, nanti sore siap ya.
ya Bang. Mungkin nanti Eh, teman-teman kalau misalnya nggak bisa keluar suaranya, lebih bagus secara live aja sih, disampaikan secara lisan. Ya lebih bagus sih, it's better like that.
Kalau nggak ada suaranya, kalian videonya tetap gitu aja, kalian cakapkan aja gitu. Teman-teman yang lain dengar suaranya? Atau kita langsung skip aja lah sesi tanya jawab ya. Biar waktunya tidak terbuang. Jadi langsung sesi tanya jawab, Sir? Iya, seperti itu. Tadi Mas ini aja sih, apa namanya, secara manual aja gitu, mempresentasikannya kayak minggu lalu kan. Tapi karena ini udah tidak memungkinkan. Kita selesai jam berapa? Oh, masih lama ya? Masih lama ya? Teman-teman kalau pemateri bisa nggak ditutorialkan secara langsung aja gitu sehingga bisa lebih ini gitu kayak minggu lalu kan bagaimana cara membuat tabel gitu kan nih bagaimana how to use how to operate ya PowerPoint. Bisa, Sir. Oke, silakan manual aja ya. Udah, kok lama banget. Silakan. Gini lo ngambilnya. Okay, Luna will demonstrate the how to do PPT, but is having trouble with her laptop. So maybe she need more minutes to fix it. Ya, di skip aja dulu. Q&A session aja dulu ya. Nanti ketika dia udah bisa, baru balik lagi. Aulia Rizky, skip aja dulu ke Q&A-nya. Okay, sir. Sorry, sir, for the noisy here. Thank you for all the presenters. Well, ladies and gentlemen, now we are come to the opinions, questions, and answers session. Before that, please raise your hand and don't forget to mention your name, and please type your question on the chat box.
Any question maybe? Okay, Musra, you can ask your question. Okay, thank you, moderator, and thank you to Group 5. That's a great presentation. And now I want to ask you guys, what are the differences between Microsoft PowerPoint 2013 between and before version, like 2010 version? Thank you. Tulis kembali ya, Besra, your question in chat box ya, kolom ya. Pertanyaannya mungkin bisa diubah, diparaphrase ke how ya. Jadi how to distinguish between the Microsoft Word 2013 ya, 2003 and 2010. Tulis kembali pertanyaannya, Mesra, di kolom chat box. What is the differences-nya diganti dengan how to distinguish. Jadi kan sesuai dengan pertanyaan yang bagus itu dimulai dengan how dan why. Jadi hindari dengan what ya. Jadi what-nya itu diganti dengan how. How to distinguish. Bagaimana cara ngebedain? Silakan Aulia Rizky dilanjutkan lagi penanya. Di sana udah azan atau belum? Sedang azan. Oh, berhenti dulu ya beberapa menit ya. We can continue our meeting. Is any other question?
from the audience? Aulia ada Lisma itu pengen bertanya. Well, Lisma, you can ask your question. In making Okay, Aulia, my question is, in making creative presentation, I often saw the presenter use animation. How do we add animation or change the slide animation effect? That's my question, Aulia. Thank you, Risma. You can write down your question on the chat box. The next question, maybe this the last question. Putri, you can ask your question, please. Thank you, moderator, for the opportunity. My name is Putri Salsabila, and I want to ask for group 5. What tips or information shall we include in our PPT so that this information is interesting and well received by the public? Thank you. Thank you, Putri. Well, for all the presenter, maybe you can answer the question. Thank you. Okay, there are three questions ya. Dari Mesra, bagaimana cara ngebedain antara PowerPoint 2013 sama 2010 ya versinya ya. Kemudian dari Lisma, jadi dalam membuat presentasi yang kreatif itu dia sering melihat presenter gunain animasi gitu. Gimana kita nambah ya atau ngubah animasi slide itu, efek animasi slide-nya itu ya. Jadi dari Putri, tips atau informasi apa yang harus kita ya di PPT kita sehingga informasi ini menarik dan diterima oleh masyarakat. Baik, silakan. Kalau yang dari Lisma ini kayaknya langsung praktek ya kan? Sebenarnya nggak hanya perlu additional information ya yang bisa ngejawab dari pertanyaan dari teman-teman ini, nggak hanya dari pemateri aja ya. Dari teman-teman di luar kelompok lain kalau punya ide, gagasan, pendapat bisa berbagi informasi ya supaya diskusi kita ini hidup. Jadi jangan D4 datang, duduk, diam, dengar. You should give you should be participation ya. Oke, silakan. Anissa Jimina ini ngantuk nih ya. Lagi tertidur dia. Sir, while waiting for the answer, Luna will demonstrate the PPT. Oke. Kita keep dulu ya. Sudah bisa terlihat ya? Ya, masih proses Pak Luna. Sudah muncul belum, Sir? Sudah. Okay. Suara Luna juga udah kedengaran. Semangat Luna ya. Yes, sir. Okay, I will explain how to make a basic PowerPoint. First, open the PowerPoint application first.
Luna berarti bisa ngejawab sekalian pertanyaan dari Lisma tadi kalau kayak gitu. Mohon maaf sir, tadi pertanyaannya apa ya? Saya tadi baru join lagi. Oh iya, bentar ya, saya bacain ya. Tadi Lisma, ini butuh demonstrasi nih dari Lisma. Jadi dalam membuat presentasi yang kreatif itu dia sering melihat presenter tuh gunain animasi. Jadi gimana nambahin animasi atau merubah efek animasi slide-nya gitu. Ngerti nggak animasi? Oke. Oke. After opening, we will immediately be shown various themes that we can choose. In addition, we can also choose a PowerPoint theme from the File tab, then click New. Or we can also see various themes in the Design tab for a simple theme. Okay. To add text, we only need to type in the text box that is already available like this. Okay. And to add a slide, we can click the new slide on the home tab. Yeah, there are many slide show options, so we can choose according to our needs. I will choose. We also fill the text with a few words. Then we can also add a new text box if the existing text box is still lacking. Insert and click text box, and then write. So that PowerPoint looks interesting, we can use transitions. In this transition type, there are many different kinds of transitions. Okay, for the first slide, I will use random bars. And the second slide, I will use split. Okay. Then for the text, we can also make it interesting by using animations. First, you can block the text you want to animate. Then click the animation tab. And then choose apply. Okay. For the second slide, okay. Okay. If the PowerPoint is ready to be presented, we can go to the slideshow and click from beginning, or we can use right here. This is the result. Okay, thank you. Thank you Luna. Luna, kalau yang PowerPoint yang nggak ada, yang dari apa ya? Tahu nggak aplikasinya apa namanya, Luna? Dia nggak, yang nggak ada di laptop itu, kan ada juga yang keren-keren gitu. Aplikasi PowerPoint, sir? Iya, jadi kan kita gini, kalau misalnya dari laptop kita itu kan kayak yang biasa aja sih, yang B aja gitu kan, PowerPoint-nya gitu kan. Suka nggak download dari internet aplikasi untuk PowerPoint-nya?
keren gitu. Gimana? Oh iya sir, ada. Aduh, bentar. Ada Luna. Ada, tapi kayak langsung template gitu biasanya sir. Nah, coba tunjukin. Oke, bentar sir. Ya. Jadi kalau biasanya pakai Slides Go ya, tahu kan Slides Go? Yes, I know, sir. Coba, Lisma tahu ya? Lisma, Yes. coba yuk buka Slides Go Luna dan di share screen Luna sebagai additional information to your friends ya. Artinya apa? Kalau misalnya yang dari template dari laptop itu kan yang B aja gitu kan. Maksudnya kalau di Slides Go ini kan template yang keren-keren gitu. Jadi namanya PowerPoint itu poin-poinnya aja ya. Dia tidak banyak banget kata-katanya, hanya poin-poinnya aja. So kita bisa explain to your friends, jadi pakai your own sentences gitu. Karena kalau you tinggal copy paste itu kan jatuhnya nanti kayak makalah atau skripsi. Namanya PowerPoint, poin-poin yang power, poin-poin yang yang penting aja gitu. Silakan Lisma di share Slides Go-nya. Link Slides Go-nya, sir. Iya, you share screen link Slides Go-nya. Jadi di situ ada economic, politik, sosial, literature, language ya. Jadi kita sesuaikan dengan mata kuliah apa yang ingin kita diskusikan gitu. Jadi mata kuliah tuh biasanya beda template-nya gitu, disesuaikan. Misalnya kalau economics kan lebih kayak banyak grafik-grafik atau diagramnya gitu kan, ya kan. Yuk ada jaringan internet kan. Udah nampak, sir, udah kelihatan. Ya, jadi teman-teman bisa jangan dari selain ngejelasin, karena kan kalau masalah materi aja kan teman-teman bisa dengan mudah ya. Sorry Aulia ya, bentar ya Aulia ya, sekalian saya nambahkan informasi ya. Jadi Lisma, can you explain to your friends how to download these templates of PowerPoint ya? Silakan. Lisma. Semangat Lisma, semangat. Sedikit lupa saya, sir. Cuma sekali saya gunain. Ya enggak. Pertama kan you buka Google, terus klik ketik slidesgo.com, terus nanti muncullah ini. Pertama-tama kita buka dulu linknya kan, Slides Go. Terus kita pilih template yang kita mau. Nih ada banyak. Contohnya yang pertama di semua nilai ya. Contoh aja. Ya. Terus kita bisa cari ke bawah lagi mau apa. Jadi kita nggak akan capek-capek buat nyusun template. Kita cuma tinggal kopas saja dalamnya nanti. Kopas. Ya. Nah, cara downloadnya bisa di sini ada tombol di kanan ini, di kanan setiap apa sih template inilah pokoknya. Ya. Ada tombol download. Kita bisa sebelum kita download, kita bisa melihat dulu isi dari template ini mau kayak mana. Kita bisa tekan yang ini. Kita bisa geser. Yang sesuai dengan topik kita lah gitu ya. Misalnya kayak itu di atas ada kayak kita bisa mencari misalnya komputer ya, komputer. Di sini banyak banget ya template yang indah.
Ini contohnya. Mirip ya yang tadi. Coba buka satu aja. Ini ya, Sir. Ya, buka satu Nih. aja. Ini kalau kita mau lihat bisa geser-geser kan. Kalau kita mau download tinggal tekan yang ini. Ya. Itu bayar nggak? Enggak, Sir. Kalau bayar ada premiumnya. Itu terus nanti kalau udah download munculnya di mana? Kita nyarinya di mana? Di file yang udah kita download. Oh. Coba misalnya ambil satu lah ini misalnya. Ini wajib ada kuota ya? Baru beli kok, Sir. Iya, Nah, jadi kan teman-teman yang tadi kan Lisma udah nekan yang gambar unduhan. ya. Setelah itu Lisma tekan PowerPoint. Setelah Lisma PowerPoint, otomatis nanti di bawah sini akan ada pemberitahuan. Coba pencet. Selanjutnya kita bisa open. Pinter banget Lisma. Ini teman-teman yang dari pelosok ini kan agak-agak nggak tahu nih cara ini ya kan. Paling nanti buat PowerPoint-nya dari laptop ya. Jadi setelah kuliah ini kan nanti bisa coba ya kan Lis. Bisa jadi nggak capek-capek begadang Iya. itu. Kayak mana maksudnya Lisma? Kok jadi curhat? Begadang kayak mana? Iya, Sir. Lisma mencoba untuk membuat PPT yang kreatif gitu, Sir. Rupanya? Terlalu kreatif juga, Sir. Sampai lama kali buatnya, Sir. Padahal Iya, padahal 5 menit. Padahal 5 menit pakai aja ini bisa gitu. Iya, sebenarnya kalian tuh masih semester 1 ini banyak-banyak belajar ya. Khususnya komputernya harus serius ya, karena akan mensupport your subject yang lainnya, your other subject gitu. Jadi buat PPT ini bisa dalam hanya waktu 5 menit saja, bisa 10 menit lah. Nanti kan poin-poinnya tinggal copy paste aja kan. Lis, mana Lis? Dibuka lah. Iya, Sir. Lagi agak lelet dia, ngambek dia, Sir. Dia tinggal di mana? Dekat Istana Maimun, Sir. Oh, Medan. Kok nggak ada sinyal? Laptopnya, Sir. Nih, udah, Sir. Ini di istananya, Sir. ini di istananya atau di belakang istana? Samping-sampingan, Sir. Tetanggaan lah. Kalau mau naik Nggak bisa masuk istana. Boleh gratis. Nggak. Kirain tinggal di istananya ya. Istana mana? Ada Princess Lisma Wardani ya. Wardani. Sir, udah kelihatan, Sir? Belum. Ini teman-teman yang dari teman-teman dari kampung ini kayak Heros, Putri, Maestra, Rosana ini kepo. Gimana sih caranya buat template buat PPT itu dalam waktu 5 menit saja, nggak yang susah-susah tapi menarik. Ini mungkin sekalian Lisma, yang menjadi pertanyaan dari Heros. Ajari kami yang pelosok Lisma. Iya. Padahal Hyros udah lama pengen ke Hyros loh Hyros. Padahal deket sini aja, tapi nggak kesampaian sampai detik ini. Nama saya nggak ada hubungan dasar sama itu. Tapi pernah ke Hyros? Enggak. Kali-kali ke sana lah. Nanti kan ada bacaan Hyros Indah. Sekalian foto di depannya itu. Jadi biar ini. Pak Reji sampai pusing kepala itu. Kita bahas apalah hari ini gitu kan. Tunggu ya, Sir. Soalnya agak bingung ini. Tapi kalian kira-kira ngerti nggak sih yang kita bicarakan barusan tentang slides.go.com itu tadi, slides.go.com. Jadi gini loh, kita kuliah namanya di Unimed ini kan tahu lah ya kan, masuknya susah, keluarnya juga susah kan. Tapi jangan bilang-bilang ya. Yes, jadi kita tugasnya itu kan satu mata kuliah ada 6 ya. Kalau ada 10 mata kuliah berarti 6 kali 10 berarti 60 dalam waktu 4 bulan ya. Karena satu semester itu bukan 6 bulan ya. Satu semester itu 4 bulan. Kalau di Unimed itu cepat masuk, cepat banget UTS, cepat UAS, cepat liburnya. Liburnya itu paling lama banget ya. Apalagi nanti libur di akhir tahun tuh sampai 3 bulan. Kalian tuh ngapain coba lah. Nah jadi karena nanti deadline tugas itu, ini sangat penting belajar PPT yang hanya 10 atau 15 menit saja.
Jadi caranya tadi kalian buka Google-nya, pastikan handphonenya itu yang mantap ya. Ya, yang kayak misalnya iPhone gitu lah. Nggak pun bisa juga. Dan ada kuotanya pastinya, ketik aja di Mbah Google /go.com. Di situ ada template-template dari mulai kayak education, religion, kemudian politics, economics, bisnis, segala macam itu ada. Terus kan banyak pilihannya kan, kalian search aja nanti sesuaiin ya sama mata kuliahnya apa gitu. Jadi untuk buat PPT ini nggak asal comot-comot aja, enggak. Kita sesuaikan dengan mata kuliahnya apa. Nanti di situ kan sudah ada apa template-templatenya sehingga kalian masukin aja gitu, copy paste poin-poinnya. Oh sudah jadi, ternyata alhamdulillah ini adalah yang sudah di-download. Jangan lupa ketik enable editing. Udah cakep lagi Lisma. Kayak mana ini terusannya? Ini Kairos nih kan dari kampung nih, dia nggak tahu. Kok dimatiin lagi? Ayo Lisma, kebetulan saya dari gua. Mati sendiri dia, Sir. Ah, gitulah. Enggak, tadi tanggung banget. Pengen dilihat sampai ke bawahnya itu seperti apa, itu ada berapa slide gitu. Nah, Jadi, udah, Sir. kalau template-nya udah ada seperti tadi, kalian tinggal masukin aja poin-poinnya sehingga kalian nggak capek-capek lagi gitu. Harus pakai strategi kuliah ini ya. Nah, ini ke bawah Ya, lagi Sir. pencet. Ya udah cakep Lisma. Di sini kita bisa lihat-lihat dulu lah ke bawah kalau kita penasaran, kepo gitu kan. Jangan cepet banget. Oh iya, Jangan Sir, yang cepet-cepet banget. Oke, Sir, ulang, Sir. Agak-agak di. Oke. Misalnya tadi pilih ini, apa tadi topiknya apa ini? Tentang apa ini? PPT. Iya, Topik enggak apa, bahas bahasa agama, pendidikan atau apa tadi? Lupa. Udahlah, terus. Oleh tadi apa ya, Oleh? Tadi dia pencet tentang apa ya? Kok bisa dapat cute lovely interface? Oh, komputer. Iya, komputer. Kalian aja lupa, cobalah. Semua kira apa? Iya, tadi kan disesuaikan lah dengan mata kuliahnya, maksudnya ini komputer terus kalau kita mau lihat-lihat slide-nya bisa kita tekan ini. harus ada Ini. konten yang seperti ini, daftar isi tadi. Ini. Seperti ini, Sir. Jadi dalam PPT itu harus ada daftar isi yang ingin kita bahas apa sehingga publik tahu, oh ini mau dibahas ini aja loh gitu. Ngerti kan? Next. Ngerti, Sir. Nih selanjutnya Ya. kalau kita nggak suka, udah kita download terus kita nggak suka, bisa dihapus saja. Terus kalau ada part-part yang nggak ini bisa dihapus nggak? Misalnya Boleh. ini di slide-nya. Bisa, Sir. Misalnya ini nggak ngapusnya gimana? Tekan di template-nya ini, terus kalau nggak salah ya, Sir. Kalau salah, Sir. Terus tekan backspace. Oh iya. Jadi nggak mesti semua diambil ya kan, Liz? Terus? Iya, karena kita kan nggak tahu PPT kita akan sebanyak apa. Ya. Bisa lebih, bisa kurang. Jadi nah tinggal kita lihat-lihat aja dulu ke bawahnya Ya, benar-benar. Kalau mau ilangin, tinggal tekan yang tadi seperti ini, tap di sini, backspace. Dan kalau misalnya ini kan belum jadi, ini kan masih PPT yang orang buat. Nah, kita tinggal tekan di dalamnya ini, diganti tinggal dihapus saja, di backspace, terus tambahkan apa yang kita mau gitu. Iya sih, iya, Sir. Keren banget, Lisma. Thank you, Sir. Oh, jadi ini kreatif. Ini jawaban dari pertanyaan siapa tadi? Iya. Ini kayaknya jawaban dari pertanyaan Lisma sendiri, Sir. Oh iya, Lisma sendiri yang bertanya. Iya, dia yang nanya, dia yang jawab. Nggak jelas, Yulis. Ya sebenarnya itulah tadi ya. Ada tiga jenis pertanyaan itu ada tiga. Satu, pertanyaan dia nggak tahu jawabannya. Dua, dia tahu tapi ragu, pengen memastikan. Tiga, ngetes. Ini nama Lisma ngetes nih. Ya udah gitulah, Lis, cara-cara buat apanya. Ya, seperti inilah, Sir. Kalau diedit, udah lah. Itu udah pasti kalian nanti kalau udah punya sendiri kayak gini, kalian edit lah. Tekan aja apa-apa, terserah. Iya, benar. Nanti cantik sendiri tuh. Iya. Coba animation, Lisma.
Rugi juga Lisma ngasih tauin sama teman-teman ya. Enggak lah, Sir. Berbagi itu indah, Sir. Oh, berbagi indah. Ini tadi pertanyaan you. Enggak, Risma cuma nanya tentang animasi aja, Sir. Tapi jadi meluas seperti ini dia. Ya udah, itu kan ada bacaan animasi di situ. Tinggal Enggak, lihat. ini animasi tinggal dipilih saja yang mana mau nih. Ha. Ya udah taunya yuk. Tinggal itu kan udah bacaan, ada desain, ada transition, slideshow, review, view. Tinggal diimprovisasi aja sih sebenarnya. Ya, Iris ini jahat banget ya. Sudah, Sir. Oke, thank you Lisma. Silakan Aulia, Rizky. Ladies and gentlemen, finally we are come to the last agenda. Udah selesai jawabannya? Kan nggak sesuruh tutup. Oh, iya. Mau Sorry, ditutup Sir. aja? Udah capek? Ya udah kalau udah capek. Belum, apa Sir, sih? belum. Tinggal pertanyaan dari Putri Salsabila. Maybe presenter. Sabrina tertawa ya. I'd like to answer the Putri's questions. Kayak mana? The Putris. third. Emang Putris The third. question ya. Rasena. Siapa yang mau jawab tadi? Rosena, sir. Oh ya. The question is, what tips or information should we include in our PPT so that this information is interesting and well received by the public? The answer is we can make a PPT as attract as we can. Like we can make themes like Lisma just saw before, and we can add like shadows, reflections, glows, 3-dimension rotation, so that people will get attraction in what we make in our PPT. That's all from me. Back to the moderator. Thank you, Rosena. For Putri, are you satisfied with Rosena's question? Answer? Yes, it's Tahu so artinya. Thank you. Satu lagi Lanjut. pertanyaannya. Satu lagi. Okay. So we open question for one more audience. Please ask. Enggak, tadi ada satu yang belum dijawab. Bedanya Microsoft 2013 sama 2017 apa? Udah dijawab tadi? Belum, Sir. Iya, dari Mas Rah Sinambela. Okay, presenter, can you answer the question from Musra or maybe the audience? Oke, bagi teman-teman yang ada mau ngebantu jawab, silakan. Mengisi luang ya, Sir. Sebenarnya Iya, alias. kalau mau cari template itu nggak dari Slides Go itu ada banyak, Sir. Misalnya dari Twitter atau dari TikTok. Tinggal search aja keywordnya PPT template. Iya. You bisa share screen all ya sebagai informasi tambahan. Oh, bisa, Sir. Matilah Yoli.
Em, eh, dari yang udah jadi aja gitu ya, soalnya downloadnya cuma dari Google Drive yang punya akun. Itu ada banyak template gitu nggak yang Yuf miliki saat ini? Not really, sir. Iya. Jadi teman-teman semuanya yang dari daerah-daerah ini downloadin aja dulu template-templatenya, simpan aja dulu ya kan. Karena kalau misalnya ada mata kuliah serupa PowerPoint, tinggal enak aja gitu. Jadi kalau mata kuliah yang lain gimana? Presentasi juga atau enggak? Presentasi juga, sir. Ya karena kan gini, sebenarnya idealnya itu kalau udah kuliah gini kan dosen cuman 20% aja, mahasiswa 80% kegiatannya gitu. Ngerti kan? SCL, Student Center Learning. Jadi kuliah ini bukan hanya mendapatkan materi, tapi lebih kepada bagaimana aku nyari sendiri, aku belajar sendiri, independent learning, dan aku mau kasih tahu sama teman-teman kalau aku tuh ngerti gitu. Ngerti kan? Kayak itu lebih bermakna daripada kalau di SMA kan suapi ya kan. Tapi saya yakin 2 tahun setelah COVID, 2 tahun pas COVID kemarin ini, kalian kayaknya nggak terlalu intensif belajarnya ya kan, karena kan mungkin pakai WA atau ambil tugas aja di sekolah gitu kan. Jadi tapi yang seherankan gimana ya, dari dulu sih anak sastra Inggris atau anak sastra Inggris khususnya atau anak Unimed umumnya kayak semua itu cerdas semua gitu, memang benar-benar pilihan banget ya kan, nggak perlu dikasih tahu lagi, udah tahu dia, udah pokoknya jalan dikit-dikit kita udah kayak smart bahasa Inggris kalian pun lancar banget ya, udah kayak air terjun semuanya. Padahal kan kelas 2 kelas 3 nggak ini ya, nggak apa ya, sekolahnya itu nggak efektif banget ya kan, apalagi efektif gitu. Kalau untuk di sekolah pakai Google Meet atau Zoom, Aulia, atau pakai WA saja? Pakai Google Classroom aja, nanti gurunya kirim link YouTube. Oh gitu aja ya, tidak ada interaksi seperti ini ya? Tidak ada, sir. Cuman sekali 2 kali aja. Lebih enak Google Classroom atau seperti ini kita berinteraksi? Kalau pagi, sir, lebih enak Google Classroom. Kalau sore lebih enak tidur. Soalnya kan kalau pagi rada-rada ngantuk gitu ya, sir ya. Jadi rada susah betul mata. Kalau untuk kelas kalian, cuman saya yang pakai Google Meet, yang lain pakai Zoom pasti ya? Ada, sir. Sir Elia. Iya, Sir Eli. Profesor Sir SCB. Sir SCB sama Ma'am Julie. Pakai Google Meet. Iya, karena kalau Zoom itu kan kita 40 menit ya, dan kalau mau lama kan berbayar gitu. Kalau Google Meet kan bisa sepuasnya seperti ini kan, sampai berjam-jam. Ya, tapi memang ada kelebihan dan kekurangan sih. Kalau misalnya Zoom kan kita bisa ada host dan co-hostnya gitu kan. Kalau ini kan nggak ada, memang benar-benar hostnya satu. Itu aja sih, tapi selebihnya kayak biasa aja sih, sama aja, bisa lo gunain lewat handphone ya kan. Maunya kalau kalian yang Google Meet-nya udah lama, kalian hapus dulu, kalian ganti, kalian download lagi versi yang terbaru sehingga bisa ada background meskipun pakai handphone, seperti itu. Ngerti nggak? Rosena kemarin udah hapus baru download lagi, tapi nggak bisa juga. Kasian kali Rosena. Handphone ini merek apa? Tergantung handphonenya juga sih Rosena. Ini hanya handphone papan atas saja yang bisa seperti itu. Rosena itu yang liris-liris merah itu bagian dari baju atau serbet? Dari tadi saya ngelihat kayak you habis ngebabu gitu. Maksudnya bukan ngebabu sih. Kayak you habis ngelap-ngelap apa gitu. Oh baju, sorry Rosena. Oke, sir. Bercanda ya Rosena, jangan dimasukin hati supaya kita nggak ngantuk. Iya, sir, nggak apa-apa, sir. Oke Aulia, tadi yuk ngasih informasinya tanggung banget sih Aulia, sedikit lagi. Nanti bisa share lah ya di WA group ya. Kalian tuh kalau di WA itu dibales apa, jangan dia majarit aja.
Coba kalau kalian tuh dirit sama pasangan kalian, pasti kayak kesel banget ya kan. Silakan, udah. Mana jawabannya? Siapa yang mau ngejawab ini? Bedain PowerPoint 2003. Halo? Sebenarnya apa ya? Kita ada PowerPoint 2003, 2007, 2010 dan 2013 tuh ada ya. Kalau misalnya dia di 2003 itu masih ada menu filenya kan kayak gitu. Kemudian ada menu pull down, terus ada pembatas antara toolbar, tapi lebih jelas sih 2007. Ada smart art-nya, formatnya PPT, tidak ada menu home dan tidak ada quick access sample bar-nya. Kalau Microsoft 2007 sih udah ada Office button. Ya, kemudian ada menu ribbon. Ada ribbon itu terdapat pembatas jelas, smart art translation-nya itu lebih lengkap dibanding. Pokoknya yang semakin ke atas ya semakin lebih lengkap gitu. Kalau Microsoft Office PowerPoint 2010 itu Office button-nya itu lebih kecil, ada menu ribbon-nya, kemudian ribbon itu pembatasnya nggak ada, konten yang dari desain, ada smart art translation-nya itu lebih bagus lagi, formatnya PPTX ya, toolbar-nya ditambah secara horizontal, ada menu home dan ada quick access toolbar-nya. Sedangkan di 2013 tuh ada menu file dan home-nya, menu ribbon-nya. Pada menu ribbon tuh pembatasnya tuh nggak jelas ya. Kemudian konten yang terdiri dari desain, smart art, translation-nya itu lebih lengkap, formatnya PPTX, toolbar-nya ditampilkan secara horizontal, kemudian ada menu home dan ada quick access toolbar. Jadi pada dasarnya itu tidak terlalu tidak terlalu berbeda banget ya. Cuman semakin kemarin itu dia semakin lebih lengkap aja tampilannya. Seperti itu ya. Tadi pertanyaannya ya. Oke Aulia, sudah sore, mau sholat juga. Kalian juga mau sholat, ditutup aja ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Kalau ada nanti diskusi lewat WA group aja ya. Oke, silakan Aulia Rizky. Ladies and gentlemen, finally we are come to the last agenda. We would like to say thanks again for the presenter and all of the audience for active participation. The conclusion of presentation today is according to the Tokopedia, PowerPoint slideshow or PPT is a presentation created on software from Microsoft that allows users to add audio, visual, and audio-visual features to presentation. It is considered to be a multimedia technology and also acts as a tool for collaboration and content sharing. PowerPoint is also useful in various files, such as lectures, seminars, and business presentations, sales pitches, and similar activities. Hopefully, this presentation will give benefit for us. Thank you for your attention. See you later, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aulia, hari ini yuk keren banget ya, cantik, tampilan itunya juga bagus ya. Jadi teman-teman kalau mau presentasi